Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada perkuliahan metode penelitian SP ya, agak tidak konsen. Baik, selamat datang pada peserta semester pendek rekayasa lalu lintas, yang mana hari ini kita akan bergerak menuju materi utama kita, yaitu terkait dengan simpang tidak bersinyal MKJI 1997. Jadi saya hanya akan menyertakan poin-poinnya saja. Nanti terkait dengan detailnya silakan dibaca masing-masing modul dari MKJI 1997, terutama terkait dengan simpang tidak bersinyal. Sebelumnya kita sudah mempelajari bahwasanya simpang merupakan suatu simpul dari sebuah jaringan jalan, sehingga simpul ini terbentuk dari beberapa pendekat atau beberapa ruas jalan, di mana arus kendaraan dari berbagai pendekat, ya kita sebut di situ karena nanti di bahasa teknis MKJI itu sering sekali disebut pendekat, walaupun pendekat ini pada hakikatnya merupakan ruas jalan sama. Jadi ujung dari ruas jalan ini bertemu, kemudian dia akan kendaraan ya itu akan bergerak memencar, jadi berpencar untuk meninggalkan satu arus jalan tersebut melalui yang namanya simpang. Berdasarkan sistem pengaturan, simpang ini terbagi menjadi dua, simpang bersinyal dan simpang tidak bersinyal. Adapun seperti jalinan atau bundaran, itu juga hakikatnya merupakan satu simpang yang sifatnya adalah simpang tidak bersinyal, di mana dia mengatur semua kegiatan di simpul tersebut dengan menggunakan infrastruktur, yaitu jalan yang didesain memutar. Sedangkan untuk simpang bersinyal maupun simpang tidak bersinyal, ini biasanya dia tidak melalui sistem atau skema infrastruktur dalam pengaturannya, tapi berdasarkan dengan rekayasa lalu lintas. Artinya sistem yang kita ubah supaya arusnya juga lancar. Nah, di dalam simpang ini yang menjadi masalah sebenarnya, kalau di simpang ini tidak ada ini, itu sebenarnya kita tidak perlu untuk menganalisa. Nah, permasalahannya di sini adalah ketika kita bergerak di simpang, kita akan menghadapi kendaraan-kendaraan yang lain, ya, dan sifatnya itu depan-depan, ya, berhadapan, sehingga dia akan memperoleh yang namanya titik konflik. Titik konflik ini akan sangat berpotensi untuk menimbulkan kecelakaan, ataupun ya secara sebelum sampai kepada tingkat kecelakaan dari segi keselamatan, dari segi kelancaran lalu lintas, titik konflik ini juga memperlambat laju kendaraan, sehingga peluang macet itu juga akan sangat tinggi. Oke. Titik konflik yang ada pada persimpangan itu ada 3: konflik persilangan, penggabungan, dan juga penyeberangan. Lihat yang titik hitam itu adalah titik konflik yang berupa persilangan, dimana contoh pada yang hitam ini dia akan berpotensi konflik antara kendaraan yang menuju ke utara. Ini dalam MKJI kita selalu mengatakan utara sebelah atasnya, sehingga yang warna hitam ini dia akan berpotensi kendaraan yang menuju ke utara dengan kendaraan yang menuju ke timur.
Kenapa dia bisa berkonflik? Karena dia memang punya persilangan di situ. Sebentar ya. Nah, kemudian untuk berikutnya yaitu penggabungan. Penggabungan ini yang warna kotak ya. Ini contoh misalkan di kendaraan yang sama, apabila dia akan berbelok kiri, dia akan bergabung ya dari arus utara dia bergabung dengan arus timur. Oleh karena itu disebut titik konfliknya penggabungan. Karena satu kendaraan akan bergabung dengan sekelompok kendaraan yang lain dengan arah yang sama. Kemudian kalau penyebaran kita lihat ya, di sini biasanya penyebaran itu dia akan konflik dengan kendaraan yang searah dengan mereka. Jadi misalkan ini dia akan belok kanan, otomatis dia akan mengurangi kecepatannya. Sedangkan kendaraan lain yang akan lurus, dia tetap akan menuju dengan kecepatan yang konstan. Ini akan mengakibatkan bahwasanya dia akan menyebar dan dia akan konflik terutama dengan kendaraan-kendaraan yang searah dengan mereka dari titik awalnya. Nah, itu kalau simpang 3 kita bisa lihat ya berapa jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Simpang 3. Simpang 4 ada berapa? Kita lihat di sini. Nah, jadi semakin banyak simpang yang kita temukan ya, maka dia akan memperbanyak lokasi-lokasi titik dari konflik tersebut. Contoh saja ini kalau simpang 4 itu ada titik konflik persilangan sebesar 16 titik warna hitam. Titik konflik penggabungan yaitu 8 titik ya warna kotak ya dengan bentuk kotak putih. Sedangkan yang bulat putih itu adalah titik konflik penyebaran. Nah, sehingga kalau bisa kita lihat jumlah potensial titik-titik konflik pada simpang itu akan bergantung pada jumlah kaki simpang ya. Karena tadi kita lihat semakin banyak kaki simpangnya, maka akan semakin banyak juga titik-titik konflik yang punya potensial. Kemudian jumlah lajur dari kaki simpang ya, jadi dari kaki simpang atau ruas jalan tadi berapa lajurnya, semakin banyak lajur otomatis dia akan berpotensi untuk mengurangi gitu ya, mengurangi konflik. Kenapa? Karena sudah ada jalurnya. Contoh, kendaraan yang akan belok kiri dia akan masuk ke jalur kiri misalnya, sehingga kalau yang lurus jangan ke belok kiri karena dia akan berpotensi mengganggu gitu ya kendaraan yang berada di jalur kiri. Ini akan mengurangi terutama pada skema konflik penyebaran. Nah, kemudian jumlah pengaturan simpang ini juga sama ya, jadi semakin banyak pengaturan otomatis konflik makin berkurang. Namun ya pengaturan simpang ini akan mengakibatkan kenyamanan ataupun kemacetan apabila tidak diatur dengan baik. Dan jumlah arah pergerakan ya, yang jalan yang overburden atau satu arah dengan jalan yang dua arah otomatis jumlah arah pergerakannya berbeda. Nah, salah satu jenis simpang tadi yaitu simpang tak bersinyal, yaitu simpang tanpa apil dengan pengaturan hak jalan digunakan di daerah pemukiman perkotaan dan daerah pedalaman untuk persimpangan jalan lokal dengan arus lalu lintas rendah. Nah, pada simpang ini ya itu bahwasanya pengaturan hak jalan digunakan dengan arus lalu lintas rendah. Untuk persimpangan dengan kelas yang berbeda, lalu lintas pada jalan minor harus diatur
dengan tanda yield atau stop. Ini karena simpang tidak bersinyal, artinya dia tidak mempunyai sinyal untuk mengatur, sehingga biasanya digunakan tanda yield ya, atau stop. Nah, artinya dia harus berhenti dahulu sebelum dia bergerak. Kemudian metode perhitungan simpang yang akan dibahas adalah simpang sebidang 3 lengan dan 4 lengan, baik dengan atau tanpa divider jalan. Artinya yang akan dibahas pada MKJI rata-rata itu adalah simpang 3 atau simpang 4 yang bentuknya sebidang. Artinya dia punya ketinggian yang sama dengan ruas jalan yang ditinjau. Jadi dia sama datarnya. Dan juga pada MKJI ini diatur juga terkait dengan divider atau median. Kalau ada median bagaimana? Kalau tidak ada bagaimana? Nah, pada kode simpang ini ya kita bisa lihat, dan ini yang harus diperhatikan karena di MKJI akan sangat banyak istilah-istilah ini. Contoh ya, kode simpang 324. Artinya apa itu? Yaitu 3 yang depan itu adalah jumlah ya, jumlah ruas jalan yang untuk kita bertemu di simpul tersebut, atau jumlah pendekat, atau jumlah lengan simpang ya, tergantung kalian saja memahaminya pada istilah apa. Seperti itu. Kemudian 2 di sini adalah jumlah lajur ya, jumlah lajur pada jalan minor. 4 adalah jumlah lajur pada jalan utama. Nah, pada hal ini di simpang ini ya, di MKJI 1997 itu belum diatur ya, apabila misalkan pada jalur utama itu yang satu itu 4 lengan atau 4 lajur, yang satu lagi 2 lajur, mana yang akan dipakai, seperti itu. Jadi ini hanya generalisasi saja, dan angka ini masih tetap digunakan karena kebanyakan kita itu punya kasus yang secara umum itu misalkan dari arah timur itu 4 lajur, biasanya di barat juga 4 lajur. Nah, seperti itu. Kalau untuk yang tadi yang perbedaan, misalnya daerah utara dia 4 lajur, tapi daerah selatan kok cuma 2 lajur misalnya. Nah, kita pakai yang mana itu? Nah, itu adalah kasus spesial. Kasus spesial artinya kode intersection atau kode simpang ini akan dimodifikasi. Ya, ini beberapa penjelasan dari tabel tadi. Ada M. Kalau ada M, tandanya berarti di simpang tersebut ada median, atau D. Biasanya ada yang nyebut M, ada yang nyebut D, tapi dia sama-sama fungsinya yang menandakan bahwasanya di jalan itu ada median. Nah, ini contohnya ya yang saya bilang tadi. Biasanya kita itu identik ya, makanya pada gambar di MKJI yang diatur itu memang kasus-kasus yang sifatnya sama, ukurannya sama. Begitu pula dengan simpang 4, sama seperti tadi ya. Jadi 4 simpang ya, ada 4 ruas jalan di sini. 2 adalah lajur di jalan minor, atas bawah kita lihat ada 2 lajur ya, 2 lajur. Dia 2 lajur ini otomatis termasuk dengan jalur yang berlawanan ya, apabila dia 2 arah. Kalau 1 arah berarti seluruh lajur dihitung 1 arah ya. Kemudian 4 adalah pada jalur utama. Jalur utama selalu bergerak dari kiri ke kanan, biasanya seperti itu untuk mengeneralisasi dari simpang dari simpang tersebut. Kemudian ini kalau M berarti ada median. Nah, perencanaan ini pada simpang tidak bersinyal ada 2, two-way stop control dan always stop control. Nah, pada two-way stop control artinya kendaraan minor harus menunggu ya celah dari kendaraan mayor untuk dia bergerak. Kita lihat ya, stopnya ada 2 di sini. Kita akan 2. Ini dari arah minor. Kalau mayor ya, mayor menjadi prioritas. Sehingga kita bisa dilihat di sini pada two-way stop control ya, arus yang memiliki prioritas ya itu
bisa dilihat ya, yang dia prioritas utama adalah di arah 2, 3, 5, 6, 15, 16 ya, 2, 3, 5 sorry 2, 3, 5, 6, 15, 16. Jadi memang kendaraan yang berada di arus utama. Ranking kedua yaitu 1, 4, 13, 14, 9, 12 bisa dilihat sendiri. Nah, jadi semakin lambat ranknya artinya dia harus punya prioritas menunggu yang lebih besar. Itu TBSC. Kemudian always stop control. Always stop control ini merupakan pengaturan yang satu-satu. Ya, semuanya dikontrol dengan tanda stop. Nah, ciri-cirinya seperti itu. Nah, oke. Ya. Nah, dalam perencanaan simpang tidak bersinyal, kalian bisa lihat di sini ya. Ini saya ambil dari MKJI. Ya, di dalam perencanaan, di dalam perencanaan biasanya ya ini adalah untuk asumsi. Untuk asumsi apabila dia simpang itu akan disusun 422, artinya 4 di simpang 4, 2 lajur di minor, 2 lajur di mayor. Nah, kapan kita bisa menggunakan 422 ini? Itu di sini disebutkan bahwasanya kalau ingin 422 maka yakinkan pertama ukuran kotanya 1 sampai 3 juta. Ini adalah penduduknya. Kemudian juga misalkan rasio kendaraan yang bergerak dari mayor ke minor yaitu adalah 2/1 misalnya. Artinya yang bergerak di mayor itu 2 kali lipat jumlahnya dibandingkan di minor. Nah, kemudian untuk persen arus belok kiri dan belok kanan ini sekitar 10/10. Ya, jadi 10% ya dibagi 10%. Kemudian untuk arusnya sendiri ya ini jadi di misalkan 422 itu dia harus kurang dari 1750 kendaraan. Seperti itu. Begitu pula dengan simpang 4 yang tadi gitu ya. Ini saya tidak perlu jelaskan, silahkan dibaca sendiri. Jadi nanti misalkan apa saja yang diperlukan apabila dia ingin membuat persimpangan misalkan 424 gitu. Oke, 424 kita perhatikan juga ukuran kotanya. Kalau ukuran kotanya 0,1 sampai 0,5 juta maka dia harus sama ya rasionya antara arus utama atau arus jalan minor dengan jalan minor dan mayor. Kemudian dia juga ya ini terkait dengan jumlah batas kendaraan yang mampu melewati di situ itu adalah sekitar 1.200. Nah, di dalam MKJI 1997 itu diatur ya ada data masukan terkait dengan kondisi geometri, kondisi lalu lintas, kondisi lingkungan. Itu data masukannya. Perilaku yang ditinjau itu adalah tundaan, derajat kejenuhan, peluang antrian, dan penilaian perilaku lalu lintas. Ini semua ada di MKJI, silakan dibaca dan silakan dilihat juga latihannya di situ. Kemudian kapasitas ya, ini kapasitas banyak sekali untuk kita mendapatkan data tersebut. Nah, maka secara umum hasil dari kinerja simpang tidak bersinyal itu adalah 4. Capacity, derajat kejenuhan, peluang antrian, dan tundaan. Nah, kapasitas simpang sendiri itu ini saya ambil dari MKJI juga adalah arus lalu lintas maksimum yang dapat dipertahankan pada suatu bagian jalan tertentu dalam kondisi tertentu dan dinyatakan dalam satuan kendaraan per jam atau SMP.
kapasitas ini dihitung berdasarkan perkalian antara kapasitas dasar CO dan faktor penyesuaiannya. Ya, ini saya ambil ini dari MKJI, jadi saya punya persepsi yang positif ya, bahwasanya kalian sudah mengerti istilah-istilah ini, karena ini akan menjadi penting di dalam perhitungan nantinya. Nah, seperti ini merupakan rasio arus lalu lintas derajat kejenuhan itu terhadap kapasitas, dan rumusannya dari ini ya, ini ada di MKJI juga. Tundaan adalah total waktu hambatan rata-rata yang dialami oleh kendaraan sewaktu melewati suatu simpang. Nilai tundaan ini akan mempengaruhi nilai waktu tempuh kendaraan. Semakin tinggi nilai tundaan, maka akan semakin tinggi pula waktu tempuh. Tundaan yang terjadi pada suatu kendaraan di simpang terbagi 3 ya, untuk lalu lintas rata-rata seluruh simpang, lalu lintas rata-rata untuk jalan mayor atau utama, dan juga tundaan lalu lintas rata-rata untuk jalan minor. Ya, ini semua rumusnya ada di MKJI, modulnya sudah saya berikan, tinggal dipelajari. Jadi kalau nggak jelas dan ini apa maksudnya apa ya, coba lihat pada modulnya, situ sudah lengkap. Sehingga pada tundaan simpang dilihat ini akhirnya adalah D sama dengan DG plus DTI. Nah, kemudian yang penting juga di sini adalah perilaku pengemudi di simpang. Itu kita juga sudah bahas kemarin ya, pada pertemuan pertama dulu, bahwasanya dia akan dipengaruhi oleh baik segi internal maupun eksternal. Nah, sehingga faktor lain ya, ini yang kemarin juga kita sudah bahas. Jadi ini adalah aplikasinya seperti itu. Jadi perilaku pengemudi secara umum di jalan itu sama, baik di ruas jalan maupun di simpang. Nah, yang penting juga di sini adalah pemahaman antara gap dan lag. Gap adalah waktu atau jarak antara kendaraan di arus mayor utama yang dipertimbangkan oleh pengemudi di jalan minor yang berharap untuk bergabung dalam arus utama. Di dalam sebuah persimpangan, apabila kendaraan berada di jalur minor, dia harus menunggu celah. Nah, celah ini yang namanya adalah gap. Nah, jadi gap ya, dari kendaraan satu ke kendaraan yang lainnya di jalur utama ya, kalau dia memenuhi gap tertentu, si kendaraan yang berada di jalan minor dia akan mencoba untuk bergabung dengan arus di jalan mayor. Kalau gapnya tercapai, kalau tidak dia akan menunggu. Itu. Nah, kemudian ya itu sama baik simpang 4 maupun simpang 3. Kalau lag ya, dia sama, itu biasanya intervalnya adalah waktu ya, lag itu jadi ukur dari kedatangan arus lalu lintas jalan minor di lengan simpang ke tempat lintasan berikutnya. Nah, ini adalah misalkan lag itu adalah proses ya, dia berjalan dari arus lalu lintas jalan minor untuk menuju ke lengan simpang. Nah, ini di sini. Nah, lag ini itu adalah kalau tadi itu kendaraan dengan arus yang sama untuk menunggu, kalau ini adalah prosesnya. Jadi dari dia jalan minor ada gap di sana, kemudian dia bergabung atau melakukan aktivitas ya. Nah, waktu ini adalah waktu yang terhitung dari kendaraan ini berjalan ya, otomatis ini juga ya akan bergerak di titik yang sama. Dia akan bergerak, nah kemudian sampai kepada kendaraan ini lolos atau bergerak di jalur yang aman. Sedangkan ini ya, jadi kayak waktu tunggu inilah ya, waktu yang mempengaruhi kendaraan di jalan utama ya, selama dia proses berbelok. Nah, itu adalah lag. Gap dan lag akan menjadi satu utama pada perhitungan simpang tidak bersih. Oke, baik, mungkin dari sampai sini dulu ya untuk perkuliahan hari ini. Kita akan lanjutkan, silahkan dipahami sendiri ya dengan waktu yang tersisa ya, karena memang kalau untuk perkuliahan
itu memang sering saya katakan yang paling efektif itu hanya 30 menit. Sisanya adalah untuk belajar mandiri. Artinya dosen tidak menjelaskan seperti di kelas gitu ya. Nanti yang mungkin poin-poin yang dirasa masih kurang atau masih belum mengerti, silakan bertanya. Nah, ini adalah satu proses pembelajaran mandiri ya yang dilakukan ya oleh para peserta. Gunanya untuk apa? Supaya kita sudah menerapkan ya, itulah sistem yang namanya sistem student center learning gitu. Jadi bukan lagi dosen jadi tumpuan pengetahuan. Jadi siswa yang akan mencari ya, tumpuan pengetahuan itu luas. Tidak hanya berasal dari dosen. Kalau dosen ini apalah? Artinya hanya bertemu selama sekian menit di kelas ya, atau sekian jam, kemudian ya sudah keluar. Dan itu tidak akan bisa memenuhi hausnya ilmu ya yang harusnya didapat untuk para peserta sekalian. Jadi itu silakan dipahami sendiri. Nanti kita lanjutkan pada tahap langkah-langkah untuk perhitungan simbang tidak bersinyal. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.